Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ira Reski Awalia kelas 20B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah neuroscience. Era 1700 sampai 2500 sebelum Masehi. Pertama, Hippocrates. Seperti dilansir dari Famous Science in the End Times 2019 menuliskan bahwa Hippocrates lah yang pertama kali membuat revolusi dengan menyatakan bahwa pikiran dan perasaan asalnya dari otak, bukan dari hati. Hippocrates juga adalah orang yang pertama kali menyatakan bahwa gagasan, pikiran, dan perasaan tidak datang dari hati tetapi dari otak. 2. Plato. Konsepsi Plato yang paling terkenal menempatkan otak sebagai pusat dari suatu proses mental. Dalam perkembangan ilmu neurobiologi mengungkapkan gambaran otak dengan banyak mempertimbangkan mengenai deskripsi jiwa yang dikemukakan oleh Plato. Plato percaya bahwa pikiran dan tubuh terbuat dari zat yang berbeda. Plato berpendapat bahwa pikiran dan tubuh pada dasarnya berbeda karena pikiran itu rasional, yang berarti bahwa memeriksa pikiran dapat menuntun pada kebenaran. 3. Aristoteles. Filsuf Yunani kuno Aristoteles percaya bahwa semua fungsi yang sekarang kita ketahui memiliki dasar di otak, seperti ingatan, emosi, dan kesadaran dijalankan oleh hati. Orang Mesir kuno juga percaya bahwa hati adalah sumber kesadaran. Aristoteles berpendapat bahwa hati adalah pusat sensasi dan gerakan. 4. Heropilus. Heropilus mempelajari ventrikel atau rongga otak yang dianggap sebagai pusat sistem saraf. Ia menelusuri sinus durameter, sebuah membran keras yang menutupi otak. Heropilus telah membuat pengamatan anatomis fenomenal dari tubuh manusia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman otak, mata, hati, organ reproduksi, dan sistem saraf. Perlu dicatat bahwa ia adalah orang pertama yang melakukan pembedahan tubuh manusia secara sistematis dan secara luas diakui sebagai bapak anatomi. 5. Era Sistratos. Dengan Heropilus disebut oleh para sejarawan sebagai potensi pendiri ilmu saraf karena pengakuannya terhadap saraf dan peran mereka dalam kontrol motorik melalui otak dan otot rangka. Neuroscience abad pertengahan. Julius Caesar Arantius. Ia adalah salah satu ahli anatomi perintis dan ahli beda abad ke-16 yang menemukan struktur anatomi tubuh manusia yang berbeda. René Descartes. Descartes bertanya bagaimana aktivitas otak dapat menjelaskan perilaku manusia, mulai dari menggaruk gigitan serangga hingga menghafal buku. Kemudian Descartes memutuskan perhatian baru pada otak dan meyakinkan kepada semua orang tentang berpikir, di mana dijelaskan bahwa otak yang sejatinya mengendalikan aktivitas manusia, baik yang tidak disengaja maupun tindakan yang disengaja. Paul Broca. Broca adalah seorang dokter beda antropolog fisik yang terkenal melalui penelitian tentang otak dan tengkorak yang dilakukannya telah menunjukkan hubungan antara aktivitas jasmani spesifik dan area spesifik dari otak. Broca dalam penelitiannya sebagai profesor patologi pembedahan menemukan hubungan antara perusakan lipatan ketiga dari tonjolan otak sebelah kiri depan dengan hilangnya kemampuan bicara. Perkembangan neuroscience di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan neuroscience tergolong belum begitu memasyarakat. Perkembangan neuroscience di Indonesia ditandai dengan adanya beberapa riset atau penelitian tentang otak manusia,
Salah satunya adalah Taruna Ikrar yang menyarankan neuroscience masuk dalam kurikulum. Dalam berita 1 oleh Nadia tahun 2013 dituliskan bahwa di Indonesia hingga tahun 2013 perkembangan neuroscience di dunia sangatlah pesat. Akan tetapi, perkembangan riset dan pendidikan neuroscience di Indonesia masih jauh tertinggal. Perkembangan neuroscience di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap pentingnya neuroscience. Namun belakangan ini, perkembangan neuroscience semakin berkembang ditandai adanya kesadaran dunia pendidikan untuk mengembangkannya. Untuk itulah, neuroscience ini kemudian menjadi bagian dari pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan psikologi dan perkembangan anak. Mungkin hanya itu video penjelasan saya mengenai sejarah neuroscience. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.